Assalamualaikum. Bertemu kembali dengan saya Cipta Hening, pengasuh Majelis Zikir dan Sholawat Sirul Asro Surabaya. Sesungguhnya sholawat yang dilakukan oleh seseorang untuk memuji Rasulnya, untuk memuji junjungannya Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, sebenarnya dia sedang berzikir kepada Allah, dan nilai zikirnya itu sama dengan seseorang yang melakukan zikir kolbi, zikir siri, zikir nafas, zikir kofi, dan zikir-zikir yang lainnya sekaligus. Itulah salah satu keagungan, salah satu kemuliaan daripada sholawat itu sendiri. Karena dengan sholawat yang kita lakukan, sesungguhnya kita sedang beribadah. Kita menjadi makmum dan Allah lah yang menjadi imam. Karena sesungguhnya Allah dan para malaikat itu selalu bersolawat atas Nabi. Selanjutnya, sholawat yang kita lakukan adalah untuk memuliakan junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dengan sholawat yang kita lakukan, kita berharap syafaat beliau di dunia dan di akhirat. Sholawat yang kita lakukan sebagai bentuk syahadat kita, yaitu syahadat kenabian atau syahadat kerasulan. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Dan sholawat yang kita lakukan akan mengetuk hati para mursyid, akan mengetuk hati para kekasih Allah, untuk tersambung hatinya dengan hati kita, sehingga diri kita mampu dipertemukan oleh para mursyid, oleh para kekasih Allah yang terketuk hatinya dengan sholawat yang kita sampaikan. Dengan begitu, diri kita akan menemukan mursyid, akan menemukan guru yang membimbing kita ke jalan Allah dan membimbing kita kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Hal itu terjadi karena sholawat inilah sebenarnya yang menjadi jalan, yang menjadi sambungan diri kita, agar diri kita bertemu dengan Muhammad, pribadi seseorang yang telah mengenal Muhammad, yang telah mengenal Rasulullah, yang telah bertemu Rasulullah baik itu di dalam tidur maupun di dalam alam nyata. Ketahuilah, sesungguhnya apabila umur kita, usia kita sudah 40 tahun, belum bertemu dan belum berjumpa dengan junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, alangkah sia-sia hidup kita. Untuk apa usia kita selama ini apabila diri kita di dalam bersahadat wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, tetapi diri kita belum pernah bertemu beliau, baik itu di dalam mimpi maupun di alam nyata. Maka hukumnya seseorang untuk bertemu dengan Rasulullah, untuk menyaksikan Rasulullah di dunia ini, baik itu bertemu di dalam mimpi maupun di alam nyata, wajib hukumnya. Mungkin di saat kita bersahadat asyhadu alla ilaha illallah, segala sesuatu di alam ini adalah nyata, la maujuda illallah, tiada wujud yang lain di dunia ini kecuali wujud Allah. Tiada nama yang lain di dunia ini kecuali nama Allah. Tiada yang bisa menggerakkan, tiada yang menciptakan, tiada kodok dan qadar yang mampu terjadi di dunia ini kecuali izin daripada Allah. Kita mudah mengenal sifat Allah karena dia nyata di dalam segala wujud, dia nyata di dalam segala keberadaan. Sedangkan asma Allah nyata di dalam setiap huruf,
nyata di dalam setiap sebutan yang meliputi segala sesuatu, dan perbuatan Allah pun nyata di dalam segala sesuatu dan di dalam setiap keberadaan. Asyhadu alla ilaha illallah begitu mudah kita temui, karena di mana wajah kita memandang, di situ wajah Allah. Tergantung kesadaran kita mau menyaksikan itu Allah atau sesuatu yang lain daripada Allah, mau menyaksikan bahwa segala wujud itu adalah wujud Allah atau wujud yang lain daripada Allah, segala nama adalah nama Allah atau nama yang lain daripada Allah, segala perbuatan itu adalah perbuatan yang bersumber daripada Allah atau ada sumber yang lain yang bisa berbuat daripada segala sesuatu dan alam keberadaan dunia ini. Itu mudah apabila kita mampu menyadarinya, itu mudah apabila kita mampu menyelaminya. Namun bersaksi, bersahadat kepada wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah, kapan kita lakukan? Kapan kita saksikan? Kapan kita alami? Apabila diri kita tidak bertemu dengan Rasulullah, baik itu di dalam mimpi maupun di dalam alam nyata. Apabila kita tidak bertemu dengan Rasulullah, baik itu di dalam mimpi maupun di alam nyata, kita harus mencari, kita harus bisa menemukan orang-orang yang telah bertemu dengan Rasulullah, baik itu di dalam mimpi maupun di alam nyata. Nah, untuk bertemu dengan orang-orang yang telah bertemu dengan Rasulullah dan telah bertatap muka dengan Rasulullah, baik itu di alam mimpi maupun di alam nyata, salah satu jalannya adalah dengan bersolawat. Solawat yang kita lakukan akan membawa diri kita kepada orang-orang yang telah bertemu kepada Rasulullah. Terketuk hatinya, terketuk rasanya, sehingga hati dan rasanya itu tersambung dengan diri kita. Dengan begitu, diri kita akan bertemu entah di mana dan kapan dengan orang-orang yang telah bertemu dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ketahuilah, sesungguhnya para mursyid, sesungguhnya para kekasih Allah itu, puncak marifatnya, puncak pertemuannya adalah dengan bertemu kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Kita tidak pernah mendengar cerita dari para kekasih Allah, dari mulai Jalaluddin Rumi, dari Yazid Bustami, dari Ibnu Athaillah As-Sakandari, mungkin dari Syekh Syaman Al-Qadri Al-Madani itu sendiri, atau dengan guru-guru kita, mursyid-mursyid kita yang kekinian saat ini. Beliau tidak pernah bercerita tentang pertemuannya dengan Allah, tapi yang beliau ceritakan adalah pertemuannya dengan junjungan kita Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi dengan demikian, maka yang kita temui di dunia ini bukan Allah yang secara pribadi, tetapi Allah yang berupakan sifat, Allah yang berupakan nama, Allah yang berupakan af'alnya yang meliputi segala sesuatu. Sedangkan yang mampu kita temui di dunia ini adalah junjungan kita Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, dan beliaulah yang menyelamatkan kita di padang mahsyar, dan beliaulah yang mampu menganggap kita sebagai umatnya, yang mampu menganggap kita orang-orang yang mencintai beliau. Apabila kita tidak bertemu dengan Rasulullah di dunia ini, niscaya kita tidak akan pernah bertemu dengan Kanjeng Nabi Muhammad di akhirat kelak, terutama di padang mahsyar. Maka perbanyaklah sholawat agar diri kita mampu mengetuk hati para mursyid, para kekasih Allah yang telah bertemu Rasulullah, sehingga kita bertemu dan dibimbing oleh beliau untuk bertemu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam.
Selanjutnya, sholawat yang kita ucapkan, sesungguhnya sholawat itu adalah untuk diri kita sendiri, akan kembali kepada diri kita sendiri. Sholawat itu menjadi cahaya, sebuah cahaya yang penuh dengan keindahan dan akan masuk ke dalam rasa serta hati kita, sehingga cahaya sholawat itu mampu memperindah ucapan kita, perilaku kita, pribadi kita, ibadah kita, dan akhlak kita. Sholawat inilah yang akan membimbing diri kita, sehingga kita mampu mencontoh dan mengikuti akhlak Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan sholawat yang kita lakukan. Maka diri kita akan dijaga oleh Allah, selalu disafaati oleh junjungan kita Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, sehingga kita tidak diberi kesempatan oleh Allah untuk berbuat zalim, untuk lalai, untuk berbuat buruk, untuk berbuat sesuatu yang tidak disukai oleh Allah dan tidak disukai oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tidak diberi kesempatan dan dijaga diri kita dari sesuatu perbuatan yang buruk dan merugikan diri kita serta merugikan orang lain. Itulah salah satu manfaat daripada sholawat. Cukup sekian, semoga manfaat dan semoga diri kita dipertemukan dengan Rasulullah, baik itu di dalam mimpi maupun di alam nyata. Kalau toh belum bisa bertemu dengan Rasulullah, perbanyaklah sholawat, sehingga sholawat yang kita sampaikan mampu mengetuk hati orang-orang yang telah bertemu dengan Rasulullah, baik itu secara mimpi maupun secara nyata. Dengan begitu kita akan dibimbing oleh beliau tersebut untuk bertemu dengan junjungan kita Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Ingat, gunakan usia kita dan waktu kita untuk merindukan pertemuan dengan junjungan kita Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Waktu akan sia-sia dan usia kita pun akan sia-sia apabila di dalam diri kita tidak ada kerinduan untuk berjumpa dengan Rasulullah, untuk bertemu dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ingat, tetap waras dan tetap fokus. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.